Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pelecehan seksual. Baiklah, di sini saya Laras Aristia Cahyani, NIM 2013-5181 berkontribusi sebagai ketua kelompok dan bersama rekan-rekan saya. Saya Jennifer, NIM 2013-5178. Perkenalkan, nama saya Mia Yovia Wilda dengan NIM 2013-5184. Nama saya Rizky Putra Ramadan, NIM 2013-1517. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Novira dari kelompok 5, NIM 2013-5206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2013-5192 dari Manajemen Perhotelan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raisa Andika Putri, NIM 2013-5210 dari jurusan Manajemen Perhotelan. Tiara Fitri, NIM 2013-5196. Yang pertama, ada definisi fungsi keluarga. Definisi fungsi keluarga ini akan dibacakan oleh Raisa Andika Putri. Kepada Raisa dipersilakan. Definisi fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi keluarga. Keluarga merupakan kumpulan orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Mubarak, keluarga adalah perkumpulan atau lebih individu yang terikat dalam hubungan perkawinan, hubungan darah atau adopsi, dan setiap anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan keluarga sebagai unit istri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Yang kedua, pengertian fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah urutan dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuh, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga yang mempengaruhi kapasitas, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Ketiga, adanya bentuk keluarga. Terdapat beberapa tipe atau bentuk keluarga, di antaranya keluarga inti, nuklear family, atau keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi maupun keduanya. Misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, saudara sepupu, dan lain sebagainya.
Keluarga keluarga bentuk kembali didik family, yaitu keluarga baru yang terbentuk, pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya, orang tua tunggal single parent, yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua, baik pria maupun wanita, dengan anak-anaknya akibatnya dari perceraian atau ditinggal oleh pasangannya. Ibu dengan anak tanpa perkawinan. Orang dewasa, laki-laki atau perempuan yang tinggal sendiri tanpa pernah memiliki ibu, single. Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya, keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya dan material heteroseksual atau keluarga kabitas. Keluarga berkomposisi komposit, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama. Selanjutnya, fungsi keluarga akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, fungsi keagamaan. Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan agamis, berakhlak baik, dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya dalam keluarga ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Yang ketiga, fungsi cinta kasih sayang. Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan atau antar generasi, sehingga keluarga menjadi tempat utama bersamainya kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Yang keempat, yaitu fungsi perlindungan. Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Yang kelima, fungsi reproduksi. Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarganya. Yang ke-8, fungsi pembinaan keluarga. Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Selanjutnya, peran anggota keluarga akan dibacakan oleh Nia Yelvia Wilda. Silakan Nia.
Mia, mic-nya belum dihidupin. Peran anggota keluarga. Berbicara mengenai peran keluarga tentu tak lepas dari fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Masing-masing anggota keluarga perlu menjalankan perannya dengan baik agar setiap hal yang membentuk fungsi keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Berikut pula penjelasan tentang peran keluarga. 1. Peran ayah dalam keluarga. Apa yang ada dalam benak Anda ketika membahas tentang peran seorang ayah dalam sebuah keluarga? Sudah pasti jawaban Anda akan mengacu pada pernyataan bahwa ayah adalah kepala keluarga dan orang yang bertugas mencari nafkah. Namun, apa saja tugas dari kepala keluarga tersebut? Peran seorang ayah dalam keluarga tak lepas dari tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Selain itu, ayah juga mengayomi setiap anggota keluarganya dan menjadi pengambil keputusan ketika terjadi sebuah konflik atau permasalahan dalam keluarga. Di samping itu, setiap kepala keluarga sudah seharusnya ayah bertugas untuk menafkahi setiap anggota keluarganya selama masih berada dalam usia produktif. Meskipun seorang ayah sudah pensiun dan tidak bekerja lagi, perannya sebagai keluarga tetap harus dijalankan. Peran ibu dalam keluarga, sama halnya dengan peran seorang ayah. Keberadaan seorang ibu juga amat penting dalam sebuah keluarga. Sebagaimana peran keluarga sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayang, ibu menjadi orang yang lebih banyak memberikan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Peran seorang ibu sudah pasti mendidik anak, sementara ayah hanya untuk mendampingi ibu dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, peran seorang ibu juga meliputi penyediaan makanan untuk semua anggota keluarga dan memberikan suasana tempat tinggal yang layak bagi sebuah anggota keluarga. 3. Peran anak sulung dalam keluarga. Anak sulung adalah pengikat perkawinan dan terlahir sebagai anak pertama yang sudah dinanti-nanti oleh kedua orang tuanya. Peran anak sulung tentu saja mengayomi adik-adiknya untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, peran anak bungsu dalam keluarga. Sama seperti anak sulung, peran dari anak bungsu juga dapat menjadi pengikat perkawinan antara suami dan istri. Apabila jika kehadirannya sangat ditunggu-tunggu, misal saat sepasang suami istri mendambakan anak laki-laki ketika sudah memiliki anak perempuan. Sifat anak bungsu yang punya periang dan ingin selalu dimanja dapat menjadi penghibur tersendiri bagi orang tua. Bahkan bukan hal tidak mungkin jika si bungsu juga memegang peran penting dalam keberlangsungan ekonomi dan status sosial keluarga. Selanjutnya, studi kasus masalah distribusi dan disorientasi akan dibacakan oleh Mutiara Fikri. Pada Mutiara dipersilahkan. Maaf, Tiara, suaranya nggak kedengeran.
Maaf, studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi akan dibacakan oleh Rizky Putra Ramadan. Studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, tingkat pendidikan orang tua yang rendah berdampak pada lemahnya pengawasan dan pengasuhan pada anak dan remaja sehingga meningkatkan peluang terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, pengasuhan permisif orang tua telah membentuk kepribadian anak tertutup dan bebas, juga melemahkan pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak sehingga meningkatkan peluang kekerasan seksual. Yang ketiga, kepercayaan sosial yang tinggi akibat kohesi sosial di lingkungan keluarga menjadi pelemah pengasuhan dan pengawasan anak. Poin masalah persepsi masyarakat tentang pemerkosaan. Yang pertama, hanya korban yang diprovokasi atau diundang kejadian perkosaan dengan menggunakan pakaian yang minimal atau dandanan yang berlebihan. Yang kedua, sebenarnya perempuan dapat dihindari. Yang ketiga, hanya perempuan tertentu yang akan diperkosa. Yang keempat, perkosaan hanya terjadi di daerah asing pada malam hari. Yang kelima, perkosaan hanya dilakukan oleh orang sakit atau kriminal. Yang keenam, pria baik-baik tidak akan memperkosa kecuali karena undang rayuan dan perempuan. Yang ketujuh, perempuan sering diakui diperkosa untuk balas dendam, mendapat santunan karena ia memiliki rasa hormat mencari perhatian. Perkosaan terjadi karena keterlibatan tidak dapat mengendalikan impuls seksualnya. Sebab-sebab masalah dan terjadinya masalah akan dibacakan oleh Jennifer. Terima kasih moderator. Sebelumnya bisa dengar suara saya? Bisa Jennifer, silakan. Oke. Sebab-sebab masalah dan terjadinya pemerkosaan. 1. Laki-laki ingin memutar kekuasaan untuk mengendalikan korban. Dengan cara kekerasan fisik kepada perempuan menggertak sebagai simbol kemenangan. Yang kedua, memperkokoh kekuasaan, yaitu dengan cara menaklukkan korban. Sebagai contoh, seorang wanita yang menolak cinta seorang pemuda kemudian memperkosa agar mau dijadikan istri. Yang ketiga, sebagai cara meluapkan rasa marah, penghinaan, balas dendam, lawan-melawan baik masalah individu maupun masalah kelompok tertentu. Lanjut, moderator. Selanjutnya, akibat dari timbulnya pemerkosaan akan dibacakan oleh Patricia Novira. Silakan Patricia. Sebab-sebab masalah itu akibat dari timbulnya pemerkosaan. Risiko psikis dan kesehatan reproduksi. Korban reproduksi memiliki kemungkinan mengalami stres pasca pemerkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres langsung yang dilepas jangka panjang
Tersama terjadi merupakan reaksi paksa terbesar serta kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, marah, dan tidak berdaya. Apabila setelah terjadi proses pemaksaan tersebut tidak didukung oleh perasaan dalam post-traumatic stress, gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan, dan peristiwa yang dialami korban, dan risiko tinggi yang tidak mampu melakukan aktivitas seksual secara langsung kehidupan yang akan datang di masa depan. Lanjut moderator. Terima kasih kepada Patricia. Selanjutnya, solusi untuk masing-masing masalah akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, biasakan berdoa untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbusana sopan, berhenti berpakaian yang menggoda, acap kali menjadi magnet dan membayarkan sebagai isu baiknya dihindari. Yang ketiga, sebaiknya tidak berpergian sendiri, apalagi jika lokasi yang dituju cukup jauh dan malam hari. Yang keempat, jika terpaksa pergi sendiri, sebaiknya hindari tempat yang sepi dan rawan. Yang kelima, jangan mudah tergoda dengan rayuan dan iming-iming orang yang baru kita kenal. Yang keenam, selektif dan hati-hati terhadap orang yang meminta bantuan. Kadang seringkali niat baik kita justru dimanfaatkan orang lain. Tidak sedikit orang yang berpura-pura meminta pertolongan, tetapi ternyata justru mengarahkan korban ke tempat yang sepi. Yang ketujuh, ada baiknya juga bagi para perempuan untuk belajar bela diri. Bela diri bisa menjadi perlindungan yang cukup bisa diandalkan kaum perempuan di saat-saat darurat. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sudah diperbolehkan untuk list, kawan-kawan.